Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu cerpen terkenal di Indonesia yang pastinya ditulis oleh penulis terkenal asal Indonesia. Nah, cerpen yang akan aku bahas kali ini yaitu cerpen yang berjudul Laki-Laki Sejati yang ditulis oleh Putu Wijaya. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut tentang cerpennya, aku mau kenalin kalian dulu dengan penulisnya, yaitu Putu Wijaya. Nah, bagi kalian yang suka membaca novel ataupun cerita pendek, nah kalian pasti tidak asing dengan nama Putu Wijaya. Karena Putu Wijaya sendiri merupakan salah satu penulis yang sangat terkenal di Indonesia dengan berbagai karya dari hasil tulis tangannya. Nah, Putu Wijaya ini merupakan sastrawan yang terkenal serba bisa. Ia terkenal sebagai novelis, cerpenis, dramawan, wartawan, penulis, dan lain sebagainya. Nah, Putu Wijaya memiliki nama lengkap I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Putu Wijaya lahir di Puri Anom, Tabanan, Bali pada 11 April 1944. Nah, Putu Wijaya merupakan anak dari pasangan I Gusti Ngurah Raka dan juga Mekel Ermawati. Putu memiliki kebiasaan membaca sejak kecil. Awalnya, ayahnya mengharapkan ia menjadi seorang dokter. Namun, Putu lemah dalam ilmu pasti. Ia lebih lancar dalam ilmu bahasa, sejarah, dan ilmu bumi. Nah, Putu pertama kali menulis sejak SMP. Tulisan pertamanya yaitu berbentuk cerpen yang berjudul Etsa yang kemudian dimuat dalam harian Sulu Indonesia Bali. Hingga saat ini, Putu Wijaya sudah menulis sekitar kurang lebih dari 30 buah novel, 40 buah naskah drama, 1000 cerpen, 100 esai, artikel bebas, dan juga kritik drama. Nah, jadi itu dia teman-teman sedikit tentang Putu Wijaya. Nah, langsung aja nih aku bakal mengulas tentang cerpen yang bakal aku bahas, yaitu Laki-Laki Sejati. Nah, cerpen Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya ini menceritakan tentang seorang perempuan muda yang bertanya kepada ibunya mengenai bagaimana itu sosok lelaki sejati. Nah, perempuan muda yang bertanya ini merupakan sosok yang sering mengurung diri di kamar dan banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku. Nah, saat ia bertanya tentang laki-laki sejati, kemungkinan ia membaca tentang hal tersebut di salah satu bukunya. Nah, kemudian dia tidak paham nih bagaimana sosok lelaki sejati yang diceritakan di dalam buku, sehingga dia bertanya kepada ibunya. Nah, namun sang ibu menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi laki-laki sejati di dunia ini. Karena menurut ibunya, laki-laki sejati adalah sosok ayahnya yang telah meninggalkan mereka. Nah, sang gadis kemudian merasa kecewa dan ia merasa sudah tidak ada gunanya lagi ia hidup. Kemudian sang ibu membawa anaknya tersebut keluar rumah dan kemudian didapatinya begitu banyak lelaki yang ada di luar sana. Nah, lalu sang ibu berkata bahwa kita dapat membuat seorang lelaki menjadi laki-laki sejati. Nah, jadi itu dia teman-teman sedikit ulasan tentang cerpen Laki-Laki Sejati. Nah, kali ini aku bakal ngebahas nih tentang amanat yang ada di dalam cerpen Laki-Laki Sejati. Nah, aku bakal ngebahas tentang amanat tersurat dan juga amanat tersirat yang ada di dalam cerpen Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya ini. Kali ini aku akan ngebahas tentang amanat tersurat yang ada di dalam cerpen Laki-Laki Sejati. Nah, sebelumnya teman-teman dapat lihat kutipan ini. Nah, dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa sang ibu memberikan motivasi kepada anaknya untuk tidak malu bertanya, karena sejatinya sebuah rahasia pun dimulai dengan rasa ingin tahu. Nah, tanpa adanya pengalaman, pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki hanya akan menjadi sebuah potret asing belaka. Nah, selanjutnya dapat teman-teman lihat pada kutipan ini. Nah, dari kutipan ini dapat teman-teman lihat bahwa sang ibu berpesan kepada anaknya untuk memisahkan antara pikiran dan perasaan serta antara harapan dan juga kenyataan.
Jadi itu dia beberapa amanat tersurat yang ada di dalam cerpen Laki-Laki Sejati. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang amanat tersirat yang ada di dalam cerpen ini. Nah, pertama, amanat tersirat yang ada di dalam cerpen Laki-Laki Sejati yaitu mengisyaratkan kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Nah, meskipun untuk keluar dari zona nyaman terkadang kita memerlukan dorongan yang kuat dengan alasan yang kuat. Nah, selain itu, cerpen ini juga mengisyaratkan tentang makna feminisme, yang dimana di dalam cerpen ini mengisyaratkan kita bahwa seorang perempuan tidak hanya harus menunggu laki-laki untuk mendapatkan sesuatu, namun perempuan bisa berjuang keras untuk mendapatkannya. Tidak hanya laki-laki yang dapat memilih pasangannya, perempuan juga dapat menentukan pasangannya yang dia buat untuk menjadi seorang laki-laki sejati. Nah, secara tidak langsung, cerpen ini memberikan makna tersirat tentang sebuah gerakan perempuan untuk menuntut kesamaan dan juga keadilan hak atas laki-laki. Nah, jadi sekian dulu teman-teman tentang cerpen Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya. Semoga kita sebagai perempuan dapat memilih dengan baik laki-laki mana yang pantas mendampingi kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.